Sebagai suatu negara yang dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, Indonesia mempunyai potensi menjadi negara mandiri energi berbasis energi terbarukan. Namun, diperlukan sinergi para pemangku kepentingan. Pemerintah menyiapkan kebijakan, peneliti mengembangkan teknologi, dan pebisnis menyiapkan skema komersialnya. Sebagai inovator di bidang teknologi, para peneliti di perguruan tinggi dituntut mempunyai strategi pengembangan agar sumber daya energi yang kita miliki bisa diolah dengan efisien. Salah satu cara adalah memperkuat peran riset group. Sebagai peneliti, saya menyadari bahwa untuk mengembangkan suatu teknologi itu tidak bisa bekerja sendiri. Maka sepulang dari saya menyelesaikan studi S3, yaitu pada tahun 1998, saya mengajak beberapa kolega dari Teknik Kimia Fakultas Teknik UGM, yaitu Profesor Rohmadi dan Dr. Budijan, untuk merintis membentuk suatu riset group yang kami beri nama Proses System Engineering Research Group. Riset group ini semula hanya beranggotakan beberapa mahasiswa S1, namun saat ini sudah ada puluhan, bahkan lebih dari 70 mahasiswa S1 lulus dari riset group ini. Kemudian ada 30 mahasiswa S2 menyelesaikan tesisnya, dan ada 10 mahasiswa S3 sudah bergelar doktor dari riset group ini dalam rangka mengembangkan suatu teknologi energi, khususnya energi terbarukan. Bahkan saat ini masih ada 7 mahasiswa S3 yang masih berjuang menyelesaikan disertasinya agar bisa selesai nanti selesai di dalam program S3-nya. Selanjutnya, selama ini sudah ada sekitar 70 paper yang kami tulis di seminar internasional atau di jurnal internasional, dan semua terindeks Scopus. Sehingga H-index saya sendiri nilainya adalah 11. Kami juga mempunyai beberapa HKI, hak kekayaan intelektual. Kami juga mempunyai beberapa buku seperti buku biodiesel, buku destilasi, biomasa, dan juga mikroalga. Selanjutnya, di era yang saling mendisrupsi ini, suatu sistem kerjasama yang bersifat mass collaboration tidak bisa dihindarkan lagi. Maka kami juga di samping secara internal kami bekerja sama, kami juga punya mitra kerjasama secara eksternal. Seperti dari BUMN, ada dari PT PLN, kemudian dari Pertamina, kemudian juga dari PT Pupuk Kaltim. Kemudian dari Pemda juga kami pernah mempunyai mitra kerjasama, dan saat ini masih jalan terus, yaitu dengan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian pemerintah Kabupaten Bekasi di dalam mengembangkan atau melakukan kajian-kajian agar bisa diaplikasikan di daerahnya. Kemudian juga di lembaga penelitian kami juga punya beberapa mitra di BPPT, LIPI, dan juga di perguruan tinggi kami punya beberapa mitra dari ITB, Undip, ITS, UI, gitu ya. Bahkan untuk skala yang lebih luas lagi, kami juga punya mitra di luar negeri. Pertama, kami punya mitra di Tokyo Institute of Technology untuk mengembangkan teknologi biodiesel. Dan di dalam mengembangkan biodiesel generasi 2 yang berasal dari mikroalga, kami juga punya mitra dari Tsukuba University dari Jepang juga, dengan Profesor Makoto Watanabe. Sehingga kami berharap dengan mitra-mitra yang sudah terjalin ini, teknologi yang kami kembangkan nanti akan bisa diaplikasikan di masyarakat maupun di masyarakat industri. Pengembangan teknologi energi berbasis sumber daya alam Indonesia yang sudah dan sedang dikembangkan oleh Proses System Engineering Research Group meliputi 1. Tropical Renewable Energy System, seperti inovasi teknologi biodiesel, sintesa jet fuel dari minyak non-pangan, dan biogasoline and biokerosene dari limbah agroindustri. 2. Algal Biomass and Energy System, seperti kultivasi massal mikroalga dengan sistem Bubbling Accelerate Open Pond, biodiesel dari mikroalga dengan microwave, dan sintesa biocrude oil dari mikroalga dengan proses hydrothermal liquefaction.
3. Indonesia Natural Resources Utilization seperti sintesa asam levulenat dari limbah agroindustri, sintesa terpinol dari terpentin untuk terapi kanker payudara, dan sintesa pornol dari terpentin untuk terapi anti-hipertensi. Proses System Engineering Research Group saat ini sudah mempunyai produk yang bersifat komersial dan diaplikasikan di salah satu pabrik pupuk terbesar di Indonesia. Produk tersebut berupa OTS atau Operator Training Simulator dengan merek dagang Insitron. Produk simulator ini diperuntukkan bagi operator industri yang minim pengalaman dalam mengoperasikan pabrik. Di samping itu, produk ini bisa digunakan untuk melakukan audit energi pada pabrik kimia. Produk inovasi lain yang juga sudah diaplikasikan adalah pembangkit listrik energi alternatif dari minyak jelantah. Proyek kerjasama dengan PT Pertamina Hulu Energi Talisman Jamimerang ini telah membangun pabrik biodiesel kapasitas 50 liter per proses. Bahan baku yang digunakan berupa jelantah limbah kantin perusahaan. Proses basic design, pembuatan alat, komisioning, startup, dan produksi biodiesel dilakukan dengan cermat sehingga dihasilkan produk yang memenuhi standar nasional Indonesia tentang produk biodiesel. Produk ini selanjutnya dijadikan B30 untuk bahan bakar mesin diesel yang listriknya digunakan untuk menerangi SD Negeri Kalibrau, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Jadi pada tahun 2017, tim dari Proses System Engineering Research Group ini bekerjasama dengan PT Pertamina Hulu Energi Talisman Jamimerang membangun pembangkit listrik energi alternatif berbahan bakar jelantah. Dari kantin tersebut dihasilkan limbah berupa jelantah sebanyak 50 liter per hari. Nah, dari jelantah tersebut kemudian kami membangun pabrik biodiesel dengan kapasitas 50 liter kali proses. Dan dari biodiesel tersebut dipakai untuk bahan bakar mesin diesel yang ada di kompleks PT Pertamina tersebut. Dan dari aktivitas listrik tersebut dipakai untuk menerangi di negeri Kalibrau, Banyuasin, Sumatera Selatan. Sehingga dengan konsep tersebut jelas bahwa di kompleks yang ada di Pertamina tersebut sudah menerapkan zero waste, jadi tidak ada limbah yang dibuang begitu saja dari aktivitas selain aktivitas pengolahan dari minyak yang ada di sana. Pengembangan inovasi yang secara konsisten dilakukan pastilah tidak akan mengingkari hasil. Pembangkit listrik energi alternatif yang kami lakukan ikut memberikan kontribusi terhadap program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau PROPER. PROPER Emas 2018 berhasil diserahkan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, disaksikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk PT PHEJOB Jamimerang pada tahun 2018.